Di jantung kawasan Asia Tengah, terdapat sebuah negara yang tidak hanya kaya akan bentang alam yang menakjubkan, tetapi juga dikenal dengan keramahan penduduknya. Negara ini sering dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk memahami Asia Tengah, wilayah yang syarat akan sejarah, misteri, dan kisah-kisah tersembunyi. Negara tersebut adalah Uzbekistan, yang secara resmi bernama Republik Uzbekistan. Sekitar 3 dekade lalu, Uzbekistan meraih kemerdekaannya setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Dengan luas wilayah sekitar 447.400 km persegi, negara ini tergolong besar. Namun, sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun dan pegunungan, sehingga tidak semuanya dapat dihuni. Meski begitu, jumlah penduduknya mencapai sekitar 35 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah. Kota yang paling dikenal tentu saja ibu kotanya, Tashkent, yang menjadi pintu masuk utama bagi para wisatawan. Pada masa Uni Soviet, kota ini merupakan pusat perdagangan penting dan bahkan pernah menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Moskow dan Saint Petersburg. Saat ini, Tashkent dihuni oleh sekitar 3 juta orang. Uzbekistan adalah negara yang terkurung daratan, landlocked, tanpa akses langsung ke laut. Sumber air utamanya berasal dari sungai dan danau, salah satunya adalah Aral Sea, yang dulunya merupakan danau terbesar keempat di dunia. Namun, seiring waktu ukurannya menyusut drastis hingga jauh lebih kecil dari sebelumnya. Menariknya, Uzbekistan dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar di dunia, bahkan menempati peringkat keempat secara global. Selain emas, negara ini juga memiliki sumber daya alam lain seperti uranium, gas alam, minyak, dan batu bara. Lahan suburnya menjadikannya salah satu produsen kapas terbesar di dunia. Hasil-hasil ini diekspor ke berbagai negara seperti China, Kazakhstan, Rusia, dan Turki yang turut menopang perekonomiannya. Dari segi sejarah, wilayah Uzbekistan dahulu merupakan pusat penting di jalur perdagangan kuno Silk Road yang menghubungkan Asia dan Eropa. Aktivitas perdagangan ini membawa pertukaran budaya yang menjadikan kawasan ini sangat beragam dan dinamis. Karena letaknya yang strategis, wilayah ini pernah dikuasai oleh tokoh-tokoh besar seperti Alexander the Great dan Genghis Khan. Penaklukan bangsa Mongol meninggalkan dampak besar dengan menghancurkan banyak wilayah. Setelah masa itu, muncul pemimpin besar lainnya, Timur, yang membangun kekuasaannya dan menjadikan Samarkand sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengundang para ilmuwan serta seniman dari berbagai penjuru dunia. Memasuki abad ke-16, kejayaan jalur sutra mulai meredup dan Uzbekistan mengalami kemunduran ekonomi. Wilayah ini kemudian jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia pada abad ke-18. Setelah Russian Revolution, kekuasaan beralih ke Bolshevik dan pada tahun 1924, wilayah ini resmi menjadi bagian dari Uni Soviet. Uzbekistan akhirnya kembali merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Saat ini, Uzbekistan terbagi menjadi 12 wilayah administratif serta 1 republik otonom, yaitu Karakalpakstan di bagian barat. Selain Tashkent, kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand juga menjadi pusat budaya dan sejarah yang penting. Secara geografis, Uzbekistan berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan di selatan, Kirgistan dan Tajikistan di timur, Kazakhstan di utara dan barat. Akses menuju negara ini cukup mudah, misalnya penerbangan dari Istanbul ke Tashkent yang memakan waktu sekitar 4,5 jam. Bagi wisatawan, Uzbekistan menawarkan kemudahan berupa bebas visa hingga 30 hari. Namun untuk tinggal lebih lama, diperlukan izin tinggal dan kerja. Bahasa resmi yang digunakan adalah Uzbek, meskipun bahasa Rusia juga masih luas digunakan. Menariknya, bagi penutur bahasa Turki atau Azerbaijan, komunikasi akan terasa lebih mudah karena adanya kemiripan bahasa. Sebagian besar penduduk Uzbekistan, lebih dari 90% beragama Islam. Meski memiliki tradisi yang kuat, negara ini tetap tergolong modern dengan kebebasan dalam berpakaian dan menjalankan keyakinan. Walaupun letaknya dekat dengan Afghanistan, Uzbekistan justru dikenal sebagai salah satu negara yang aman dan nyaman untuk ditinggali di kawasan Asia Tengah. Dari sisi biaya hidup, negara ini tergolong terjangkau, terutama bagi mereka yang berpenghasilan dalam dolar AS. Nilai tukar yang tinggi membuat uang terasa lebih bernilai. Salah satu hal yang paling mencolok saat berkunjung adalah pasar tradisionalnya yang ramai dan penuh warna, serta roti khasnya. Toko roti mudah ditemukan di mana-mana, dan proses pembuatan roti masih menggunakan oven tradisional. Roti khas Uzbekistan terkenal padat, kaya rasa, dan mengenyangkan.
Bahkan konon roti ini dulu dibawa ke medan perang karena dapat bertahan lama dan tetap layak dikonsumsi hingga berminggu-minggu. Dalam satu hari, sebuah toko roti bisa memproduksi hingga ribuan roti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya kuliner di Uzbekistan sangat didominasi oleh daging, dan menariknya, harga daging di sana relatif terjangkau. Misalnya, kamu bisa menikmati satu tusuk kebab dengan harga yang sangat murah. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang sering langsung menawarkan sampel gratis, begitu kamu menunjukkan ketertarikan. Ini bukan sekadar strategi jualan, tapi juga bentuk kepercayaan diri terhadap kualitas produk mereka. Mereka ingin pembeli mencicipi sebelum memutuskan membeli. Keramahan masyarakat Uzbekistan menjadi salah satu ciri khas yang paling menonjol. Mereka dikenal hangat, ramah, dan terbuka terhadap pendatang. Suasana pasar di sana bahkan bisa mengingatkan pada pasar-pasar di Turki. Luas, ramai, dan penuh warna. Saat berjalan-jalan, kamu akan sering melihat orang tersenyum dan menyapa dengan rasa penasaran yang tulus. Jika berencana menjelajahi Asia Tengah, sangat disarankan untuk menggunakan jasa pemandu lokal. Wilayahnya luas, dan penjelasan langsung dari penduduk setempat akan membuat pengalaman jauh lebih bermakna. Selain itu, masyarakat lokal biasanya senang bertemu wisatawan dan tidak ragu untuk menyapa dengan antusias. Jika kamu pergi ke daerah pedesaan, jangan heran jika diundang masuk ke rumah warga. Tradisi menjamu tamu sangat kuat di sana. Mereka akan berusaha menjamu dengan makanan terbaik dan membuatmu merasa seperti di rumah sendiri. Hidangan sehari-hari umumnya berbasis nasi dan daging, mirip dengan beberapa masakan yang mungkin sudah familiar. Kebiasaan lain yang cukup menarik adalah minum teh sepanjang hari, mulai pagi hingga malam. Tidak hanya teh hitam, tetapi juga teh hijau yang sering disajikan dengan tambahan lemon atau perasa lainnya. Selain itu, masyarakat juga mengonsumsi daging kuda, serta minuman fermentasi tradisional bernama kumis. Saat berkunjung ke rumah seseorang, khususnya di apartemen, ada kebiasaan untuk melepas sepatu di pintu masuk. Di kota seperti Tashkent, kemampuan berbahasa Rusia juga sangat membantu, karena bahasa tersebut masih syiroko digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, iklimnya. Jika kamu berencana datang saat musim panas, sebaiknya dipertimbangkan kembali. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand bisa menjadi sangat panas, bahkan suhu dapat melampaui 50 derajat Celcius. Waktu terbaik untuk berkunjung biasanya antara Agustus hingga November, ketika cuaca lebih bersahabat. Meski panas, iklim ini juga membawa berkah berupa melimpahnya buah-buahan segar dan kacang-kacangan dengan harga yang terjangkau. Ditambah dengan warisan sejarah dari Silk Road, Uzbekistan terus menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Kehidupan malam di kota-kota besar seperti Bukhara, Tashkent, dan Samarkand juga cukup hidup. Saat malam tiba, suasana tidak serta-merta sepi. Banyak tempat hiburan dan restoran yang menawarkan pengalaman kuliner sekaligus pertunjukan budaya. Bahkan kamu bisa saja sedang makan di restoran, lalu tiba-tiba disuguhi tarian tradisional di alun-alun. Tarian Asia Tengah terkenal anggun, dengan gerakan halus dan kostum berkilau yang memukau. Untuk urusan minuman beralkohol, tidak ada larangan yang ketat. Di malam hari, orang-orang bisa menikmati vodka, whisky, atau minuman lainnya, baik untuk bersantai maupun berpesta. Klub malam juga cukup populer, terutama saat akhir pekan, ketika tempat-tempat tersebut dipenuhi pengunjung. Di balik kehidupan yang dinamis ini, ada juga sejarah yang kelam. Pada tahun 1966, Tashkent dilanda gempa besar yang menghancurkan puluhan ribu bangunan dan membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Namun kota ini kemudian dibangun kembali dengan bantuan Uni Soviet, termasuk pembangunan sistem metro, sehingga menjadi lebih modern dan tertata. Saat ini, sebagian besar hunian di Tashkent berupa bangunan sederhana bertingkat rendah, biasanya 3 hingga 5 lantai. Apartemennya relatif kecil, dengan luas sekitar 60 hingga 70 meter persegi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, harga sewa meningkat cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh masuknya banyak warga Rusia setelah konflik dengan Ukraina yang menyebabkan permintaan tempat tinggal melonjak. Hal menarik lainnya adalah dominasi mobil Chevrolet di jalanan. Hampir semua kendaraan yang terlihat berasal dari merek ini, akibat kerjasama produksi lokal yang membuat mobil lebih terjangkau bagi masyarakat. Secara geografis, Uzbekistan dikelilingi oleh pegunungan dan wilayah gurun yang luas. Banyak penduduk masih tinggal di daerah pedesaan dengan tradisi yang kuat. Aktivitas seperti berkuda, olahraga tradisional, dan kebiasaan turun-temurun masih dijaga hingga kini. Dalam kehidupan sehari-hari, daging menjadi bagian penting dari hampir semua hidangan. Ada banyak masakan tradisional berbahan dasar daging, termasuk daging kuda, yang biasanya dipadukan dengan nasi. Bahkan lemak hewani pun sering digunakan dalam pembuatan roti. Salah satu hidangan terkenal adalah plov.
Ini bukan sekadar nasi biasa, melainkan hidangan kaya rasa yang biasanya berisi daging domba, kacang polong, kismis, dan bawang putih. Namun, pola makan tinggi daging ini juga memiliki dampak kesehatan. Di Uzbekistan dan negara tetangganya seperti Kirgistan, penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah cukup umum, terutama di kalangan usia lanjut. Di daerah pedesaan, kamu juga akan menemukan hidangan tradisional lain yang disebut samsa, yaitu sejenis pastry dengan bentuk menyerupai cangkang. Masyarakat setempat jarang membeli roti atau makanan panggang dari luar, karena mereka lebih suka membuatnya sendiri di rumah. Proses memasaknya pun masih menggunakan oven berbahan bakar kayu, bukan gas. Cara tradisional ini menjadi salah satu alasan mengapa cita rasa masakan Uzbekistan begitu khas dan kaya. Hampir setiap rumah memiliki oven tertutup untuk memanggang roti dan kue. Isian samsa pun bervariasi, mulai dari daging ayam hingga keju. Selain kuliner, Uzbekistan juga terkenal dengan kerajinan karpetnya. Karpet buatan tangan dari negara ini sangat dihargai dan diekspor ke berbagai penjuru dunia. Dibuat dengan ketelitian dan keterampilan tinggi, karpet-karpet ini sering dijual kepada wisatawan dengan harga yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan proses pembuatannya yang rumit. Bagi pecinta arsitektur bersejarah, kota Hiva adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Kota ini telah dipertahankan keasliannya selama lebih dari 6 abad. Berjalan di dalamnya terasa seperti kembali ke masa lalu, karena hampir tidak ada bangunan modern. Para pengrajin lokal tetap menjaga tradisi dengan membuat berbagai kerajinan yang selaras dengan nuansa sejarah kota tersebut. Secara keseluruhan, Uzbekistan dianggap sebagai salah satu negara paling nyaman untuk ditinggali di antara negara-negara Turk. Meski tidak memiliki akses laut, negara ini menawarkan banyak hal, terutama keramahan masyarakatnya yang tulus. Jika kamu melakukan perjalanan sekitar 2 jam dengan kereta dari Samarkand, kamu akan tiba di Bukhara, kota luar biasa lainnya. Dalam sejarahnya, Bukhara merupakan salah satu dari 3 titik terpenting di jalur Silk Road. Di kota ini terdapat salah satu menara tertua dan terbesar di dunia, yaitu Kalian Minaret, yang dibangun pada tahun 1127. Meski telah melewati berbagai invasi, termasuk penaklukan Mongol, bangunan ini tetap berdiri kokoh hingga kini. Jika kamu pernah mengunjungi Rusia, kamu mungkin akan melihat kemiripan tertentu. Jalanan di Uzbekistan cenderung luas, rapi, dan teratur. Dengan wilayah yang besar namun populasi yang tidak terlalu padat, kota-kotanya terasa lega dengan bangunan yang berjauhan. Banyak struktur bangunan yang juga memiliki gaya arsitektur khas Rusia, dan di beberapa sudut kota masih terdapat taman bermain peninggalan era Soviet yang hampir tidak berubah. Di ibu kota Tashkent, papan penunjuk dan tulisan sering menggunakan 2 bahasa, yaitu Uzbek dan Rusia. Bahasa Rusia sendiri masih memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di toko buku dan berbagai tempat umum lainnya. Bahasa Uzbek juga memiliki kemiripan dengan bahasa Turki. Misalnya kata samsa di beberapa tempat bisa ditulis sebagai sumsa. Meskipun negara-negara Turk tersebar jauh secara geografis, mereka tetap memiliki banyak kesamaan. Jadi jika kamu bepergian dari Turki ke negara seperti Azerbaijan, Uzbekistan atau Kirgizistan, kemungkinan besar kamu masih bisa saling memahami, meski tidak sepenuhnya. Saat berjalan di jalanan, kamu juga akan melihat banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang. Uzbekistan kini tidak lagi menjadi negara yang tertutup, dan beberapa merek barat mulai masuk ke pasar lokal. Namun tidak semua hal terlihat sempurna. Di Tashkent, masih ada pemandangan anak-anak yang meminta-minta di jalanan, yang tentu cukup menyentuh hati. Jika kamu duduk di suatu tempat dalam waktu lama, ada kemungkinan mereka akan menghampiri untuk meminta uang. Banyak dari mereka tampaknya diarahkan oleh pihak tertentu, dan jika tidak mendapat apa-apa, mereka akan segera pergi. Untuk transportasi dalam kota, metro di Tashkent memegang peranan penting. Sistem ini dibuka pada tahun 1977 sebagai metro pertama di Asia Tengah. Seperti banyak metro peninggalan era Soviet, desainnya sangat indah dan penuh detail artistik. Setiap stasiun terasa seperti karya seni tersendiri. Untuk perjalanan antar kota, kereta api menjadi pilihan utama. Petugas kereta biasanya pria dengan seragam rapi dan profesional. Dari segi ekonomi, upah minimum di Uzbekistan berada di kisaran $320 AS, sementara rata-rata pendapatan pekerja sekitar $500 per bulan. Karena itu, banyak anak muda memilih merantau ke Eropa atau Amerika Serikat demi peluang yang lebih baik. Pada akhirnya, Uzbekistan menawarkan pengalaman yang sangat kaya baik dari segi kuliner maupun budaya. Negara ini mampu memuaskan rasa ingin tahu siapapun yang berkunjung dan meninggalkan kesan mendalam. Namun untuk kehidupan jangka panjang dengan penghasilan tinggi, mungkin masih menjadi tantangan tersendiri.